Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi demi memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, dosen pengampu Ibu Iva Masrifah MM, dengan saya sendiri Diki Adiwinata, Prodi Manajemen dengan NIM 28921 50261. Kali ini saya akan membahas tentang lembaga perbankan, pengertian, sejarah, undang-undang, dan jenisnya. Pengertian lembaga perbankan. Saat ini perkembangan teknologi sudah canggih. Semua bidang sudah memakai teknologi untuk menghemat waktu dan meraih kemudahan tentunya. Dalam jasa keuangan sendiri dikenal dengan istilah vintage atau financial technology. Fintech ini memiliki fungsi untuk memaksimalkan berbagai pelayanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Meskipun banyak sekali lembaga keuangan yang ada, para pengguna tetap harus berhati-hati dan memilih lembaga keuangan yang terpercaya. Di era kehidupan ekonomi modern, lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting. Lembaga perbankan di Indonesia memiliki peran yang krusial dalam sistem keuangan nasional. Karena pentingnya peranan lembaga keuangan, maka lembaga keuangan perlu untuk dipayungi oleh perangkat hukum seperti undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat, sedangkan menurut keputusan SK Menteri Keuangan RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang ada di bidang keuangan, di mana lembaga-lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana, menyalurkan kepada masyarakat, dan memberikan biaya investasi pembangunan. Jasa atau layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat adalah jasa pemindahan uang, jasa penagihan, jasa penjualan mata uang asing, jasa clearing, dan lain-lain. Sejarah perbankan di Indonesia. Lembaga perbankan yang hadir di Indonesia pertama kali tentunya tidak terlepas dari kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1746, VOC mendirikan The Bank Van Liening untuk mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Indonesia. Seiring perjalanannya, The Bank Van Liening tidak beroperasi dengan baik. Akhirnya pada tanggal 1 September 1752 didirikan The Bank Koran and Bank Van Liening. Namun The Bank Koran and Bank Van Liening juga tidak berhasil beroperasi dengan baik yang berakhir dengan kebangkrutan. Pada akhir abad ke-18, VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintahan Kerajaan Belanda. Hindia Hindia Timur jatuh ke tangan Inggris setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Jensen. Sejarah mencatat ada beberapa bank yang memiliki peran penting di Hindia Belanda. Bank tersebut adalah The Javaske NV, The Postpoort Bank, Hoop and Spark Bank, The Eskomto Bank NV Nationale Handelsbank, The Algemene Volkskredietbank, dan Nederland Maatschappij. Bank Belanda yang berhasil berkembang dan menjadi cikal bakal Bank Sentral Indonesia adalah The Javaske Bank. The Javaske Bank didirikan pada tahun 1828, yang mana pengedaran uangnya ditangani oleh pemerintahannya sendiri. Sejak saat itu, The Javaske Bank dikenal dengan Bank of Issue atau bank sirkulasi.
Meski belum menjadi bank sentral secara penuh, The Javaske Bank memiliki fungsi sebagai bankir untuk pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan The Javaske Bank hanya menjalankan beberapa tugas yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Beberapa tugas yang dijalankan oleh The Javaske Bank antara lain mendiskonto wesel dan surat utang jangka pendek, mengeluarkan uang kertas, menjadi kasir pemerintah, menyimpan dana devisa, dan menjadi pusat clearing. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan perekonomian Indonesia, bank asing lainnya akhirnya mulai beroperasi. Beberapa di antaranya yaitu The Carter Bank of India, Australia and China, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Yokohama Space Bank, Bank Taiwan Bank, Mitsui Bank, China and Southern Ltd, dan Overseas China Banking Corporation. Undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia. Saat ini undang-undang perbankan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Ada beberapa pasal yang diamandemen seperti pasal tentang kewenangan perizinan pembukaan kantor bank. Awalnya kewenangan perizinan itu merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Namun akhirnya kewenangan itu diserahkan oleh Bank Sentral Bank Indonesia. Bank adalah sebuah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha atau lembaga lainnya. Bank adalah badan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan nasional dan sistem perekonomian nasional. Sebagai suatu lembaga kepercayaan, perbankan adalah sebuah pilar dari industri perbankan. Keberadaan bank saling terkait. Jika ada satu bank yang kolaps, tentunya akan mempengaruhi bank yang lainnya. Karena kondisi tersebut, seiring waktu, langkah-langkah pembinaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia bahkan memberikan tugas pembinaan kepada Direktorat Pengawasan dan Pembinaan Bank. Sampai akhir tahun 1999, Bank Indonesia selain diberikan kewenangan moneter, juga diberi kewenangan sebagai lender of the last resort. Sebagai lender of the last resort, Bank Indonesia bisa memberikan kredit dalam skema kredit likuiditas Bank Indonesia dan juga bantuan likuiditas Bank Indonesia. Seiring waktu, Bank Indonesia ditempatkan sebagai lembaga yang independen dan tidak menyalurkan kredit lagi. Hal itu juga tertera dalam Undang-Undang Bank Indonesia, namun sehingga saat ini masyarakat masih belum paham perbedaan fungsi bank dan juga koperasi karena kedua lembaga tersebut sama-sama menjadi lembaga pengumpul dana dari masyarakat dan pemeliharaan sistem. Fungsi lembaga perbankan. Berikut adalah beberapa fungsi yang dimiliki lembaga perbankan, yaitu yang pertama, sebagai lembaga perantara. Lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai lembaga perantara. Lembaga perantara yang dimaksud adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan memberikan deposit kepada masyarakat. Misalnya seperti tabungan haji, deposito, tabungan sekolah, dan tabungan lainnya. Yang kedua, sebagai penyalur dana ke masyarakat. Lembaga perbankan selain menjadi lembaga perantara juga memiliki manfaat sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk produk pinjaman. Pinjaman ini juga ditetapkan oleh suku bunga kredit yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang ketiga, membantu perekonomian rakyat. Lembaga perbankan bisa menjadi elemen yang membantu perekonomian rakyat supaya bisa mengatasi masalah ekonomi modern yang kerap dihadapi oleh pebisnis. Yang keempat, sebagai sistem pembayaran. Lembaga perbankan menjadi penyedia sistem pembayaran seperti giro, cek, pemindahan uang, kartu kredit, clearing antar bank, dan lain-lain, sehingga bisa membantu dalam pembayaran antar pebisnis. Seperti yang dijelaskan di atas, di mana bank memiliki banyak fungsi di tengah masyarakat. Lalu yang kelima, sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian.
Lembaga perbankan menjadi penyedia jasa-jasa yang berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian. Jasa-jasa bank seperti penitipan barang berharga, jasa penyelesaian tagihan, dan jasa pemberian jaminan. Yang keenam, sebagai agen pengembangan. Lembaga perbankan menjadi agen pengembangan. Bank memiliki tugas sebagai pengumpul dana dan penyalur dana kepada masyarakat, yang mana sangat penting untuk kelancaran berjalannya sektor real. Kegiatan tersebut memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, dan juga konsumsi yang berkaitan dengan uang. Lembaga keuangan menjadi agen yang dipercaya. Dasar dari kegiatan-kegiatan bank adalah sebuah kepercayaan. Jika masyarakat ingin menitipkan dananya kepada bank, tentunya harus dilandasi dengan kepercayaan. Lalu ada jenis lembaga perbankan. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas kurs mata asing, mata uang. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan utama yaitu memelihara nilai mata uang atau menjaga stabilitas mata uang rupiah. Kestabilan ini meliputi stabilnya barang atau jasa, stabilnya nilai tukar dengan mata uang asing. Bank Indonesia memiliki dasar hukum operasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank umum. Bank Indonesia adalah lembaga yang merupakan bagian dari pemerintahan Indonesia. Bank Indonesia bisa memberikan izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat. Selain itu, Bank Indonesia juga harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Bank Indonesia juga harus memperhatikan persaingan yang ada di antara bank-bank Indonesia. Tingkat kejenuhan jumlah bank di wilayah tertentu dan juga pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Bank Indonesia sebagai bank sentral diberi kewenangan untuk menyalurkan kredit likuiditas Bank Indonesia dan sebagai pengatur uang yang beredar dan menjaga inflasi. Kewenangan ini sering dianggap rentan karena dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah. Bank Indonesia selain sebagai bank sentral juga menjadi lender of the last resort. Lender of the last resort adalah fasilitas likuiditas yang diberikan kepada suatu lembaga keuangan sebagai respon terhadap gejolak yang bisa menimbulkan peningkatan permintaan yang melonjak. Konsep lender of the last resort ini dikemukakan oleh Henry Thornton pada abad ke-19. Henry Thornton mengemukakan elemen-elemen bank sentral yang baik. Yang kedua ada bank umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, definisi bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan prinsip syariah, dalam memberikan kredit bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 8. Selain itu, bank umum juga harus memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan serta pembiayaan yang dilandasi prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 12, Bank Umum bisa bekerja sama dengan Bank Indonesia dan pemerintah untuk melaksanakan program peningkatan taraf hidup masyarakat melalui koperasi, usaha kecil, atau bahkan usaha menengah. Bank Umum juga bisa membeli sebagian atau seluruh agunan melalui pelelangan atau tidak lewat pelelangan.
Ketentuan pembelian agunan ini diatur oleh lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Bentuk hukum dari bank umum bisa berupa perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan daerah. Pendirian bank umum hanya bisa dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Badan hukum Indonesia dengan warga negara asing secara kemitraan juga bisa mendirikan bank umum. Bank umum dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non-devisa. Contoh bank umum devisa yaitu Bank Bukopin, Bank BCA, Bank CIMB Niaga, Bank BRI Agro Niaga, dan lain-lain. Sedangkan bank umum non-devisa contohnya yaitu Bank BCA Syariah, Bank Mayora, Bank Panin Syariah, dan yang lain. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat memiliki makna yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jika ada bank perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha keuangannya, berdasar pada prinsip syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keuangannya dengan prinsip konvensional. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika bank perkreditan rakyat melakukan kegiatan keuangannya berdasarkan prinsip konvensional, tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Dalam melakukan kegiatan keuangan, bank perkreditan rakyat tidak jauh berbeda dengan bank umum. Kegiatan tersebut meliputi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun, ada sedikit perbedaan antara bank perkreditan rakyat dan bank umum, yaitu bank perkreditan rakyat tidak diperkenankan untuk memberikan jasa keuangan seperti menerima simpanan giro, valuta asing, dan asuransi. Ada 1545 bank perkreditan rakyat yang tersebar saat ini di Indonesia. Hal ini berdasarkan data yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Contoh dari bank perkreditan rakyat yang ada di Indonesia yaitu PT BPR Pesona Letris Pratama, PT BPR Nusantara, dan PT BPR Dana Usaha. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.